Real, sebuah kisah nyata. Ya, aku menerima lamaranmu, jawab gadis itu lirih, sambil terus tertunduk. Bahagia yang kurasakan saat itu, saat aku bersama kedua orang tuaku datang untuk meminangnya, ditemani papa, ibu sambungnya, dan beberapa kerabat dekatnya. Dan akhirnya Rara menerima lamaranku. Setelah berkali-kali dia menolakku dan mengabaikan aku, acara lamaran itu diakhiri dengan makan malam bersama. Tapi Rara, kulihat tetap terlihat murung. Walau sesekali kulihat dia tersenyum, tapi bukan kepadaku. Asmara, nama gadis itu. Gadis yang bisa membuatku langsung jatuh hati. Perkenalan diawali saat Rara menawarkan dan memberikan presentasi saat memintaku untuk menanamkan uang di sebuah perusahaan trading saham. Profesinya sebagai pialang dari perusahaan yang papanya sendiri sebagai kepala cabang di perusahaan investasi tersebut, membuatnya harus aktif untuk mencari investor. Rara, gadis berusia 26 tahun, sedikit pendiam dan jutek dengan lawan jenisnya, berwajah cantik dengan tubuh mungilnya, terlihat seperti berusia belasan tahun, dan ternyata mampu memikat hatiku. Aku Raka, sang pengusaha muda. Wajahku pun terbilang tampan dengan banyaknya wanita yang suka terhadapku. Aku memulai berbisnis sejak masih di sekolah menengah pertama. Keuletan dan kerja keras mampu membuatku menjadi pengusaha muda yang diperhitungkan, dan langsung jatuh hati di saat jumpa pertama dengan Rara. Hal yang tak pernah terjadi terhadap gadis lain. Ku investasikan beberapa miliar uangku di perusahaan investasi itu. Bukan soal uang investasi yang kupikirkan, tapi bagaimana caraku agar bisa selalu dekat dan terhubung dengannya. Uang sebesar itu tidak jadi masalah buatku. Sebagai seorang pengusaha muda yang sukses, usahaku bergerak di penambangan, hasil mineral alam, dan pembudidayaan mutiara. Dimulai dari investasi itu, aku mulai berupaya mendekatinya, juga keluarga besarnya. Ku berikan beberapa benda berharga kepadanya, termasuk membelikannya mobil mewah di saat ulang tahunnya. Tapi tak sekalipun aku melihatnya menggunakan mobil pemberianku. Ku dekati papanya yang sama sepertiku, seorang pengusaha sukses yang juga pekerja keras. Dari papanya aku mendapati cerita bahwa Rara sudah mempunyai kekasih yang tidak pernah ditemuinya, yang dikenalnya melalui media sosial Facebook. Keanu namanya, seorang duda beranak dua, mempunyai status sosial berbeda dari keluarga Rara yang hanya dihubunginya melalui hubungan telepon dan chat WA saja. Saya sudah melarangnya berhubungan dengan pria itu, bahkan sering berdebat keras dengan Rara. Kata papa Rara menjelaskan kepadaku, dan tidak pernah
Rara sekeras ini berusaha keras mempertahankan hubungannya dengan laki-laki yang belum pernah ditemuinya langsung, sambung papanya padaku. Rara seorang gadis piatu yang tinggal bersama papa, ibu sambung, dan adik-adik tirinya. Seorang pekerja keras. Selain sebagai pialang, di waktu luangnya, Rara juga bekerja di beberapa perusahaan asing pengeboran minyak sebagai ahli lab dan riset. Singkat cerita, papanya Rara mampu memaksa Rara untuk menerima pinanganku. Hingga pas hari ini, aku membawa kedua orang tuaku untuk melamarnya. Pernikahanku dilaksanakan di sebuah hotel berbintang dengan sangat mewah, dan tamu-tamu yang hadir yang berasal dari kawan-kawan rekanan bisnisku dan rekanan bisnis papanya Rara. Tidak ada kebahagiaan di wajah pengantinku. Senyumannya terlihat dipaksakan. Bahkan aku memperhatikan, sesekali dia memandangi layar handphonenya dengan layar utama foto Mas Ke Anu. Begitu Rara memanggil pujaan hatinya. Sejujurnya, hatiku merasa tidak nyaman. Malam pertama, aku menunggu Rara di kamar pengantin kami dengan dadaku yang berdebar kencang. Walaupun aku seorang pengusaha muda yang sukses, tapi aku bisa menjaga diriku dari hal-hal yang tak baik dalam berhubungan dengan wanita. Selain dari didikan orang tuaku, papaku juga memiliki sebuah pesantren yang salah satunya adalah aku sebagai donaturnya. Rara memasuki kamar pengantin, berdiri tegak di depanku, dilepaskan bajunya hingga hanya tampak pakaian. Diusap wajahnya kasar yang masih penuh dengan riasan make up pengantin dengan telapak tangannya hingga terlihat belepotan. Parasnya dengan lipstik dan make up yang dipakainya. Terkaget-kaget aku melihatnya. Lalu Rara memegang rambut dan mengguntingnya dengan gunting yang dipegangnya, kemudian memotongnya secara asal-asalan. Matanya menatapku dengan penuh kemarahan dan kebencian. "Ini kan yang kamu mau," katanya tegas kepadaku. Ku berdiri cepat, mendekatinya. Ku tutupi tubuhnya yang setengah dengan selimut dan mulai menangis pengantinku. Bukan ini yang ku mau. Aku tulus mencintaimu, Rah, dan aku pun tidak akan memaksamu untuk melayani aku sampai kamu benar-benar siap. Berkaca-kaca juga netraku. Menangis terseduh Rara sembari memelukku. Terasa berat sekali beban batin yang dia rasakan. "Terima kasih, Kak, sudah mau memahami aku," katanya, terus menangis terisak-isak. Dan aku langsung merengkuhnya lebih erat. "Aku akan sabar menunggumu, pengantinku, sampai hatimu benar-benar siap dan mampu menerimaku sebagai suamimu dan melupakan semua masa lalumu," ucapku lirih di kedalaman hati. Hatiku memang sakit, tetapi hatinya
mungkin jauh lebih sakit. Sekian.